Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso ayam bakso urat yang jawab salam, semoga selamat dunia akhirat, amin. Teman-teman sahabat sawit, sahabat petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan sedikit review ya. Ini benih saya varietas BL1. Di sini saya bukan mau pamer atau mau riak ya, cuman hanya sedikit sharing dan berbagi pengalaman bahwa kita sebagai petani sawit harus memiliki visi misi yang jelas, bukan hanya caleg, calon presiden atau calon kades saja yang dituntut untuk memiliki visi dan misi. Tentunya kita sebagai petani sawit harus memiliki visi misi yang jelas supaya apa yang kita tanam, apa yang kita inginkan itu bisa berhasil secara maksimal dan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, di sini teman-teman, bahwa penggunaan benih yang bagus itu sangat menentukan nanti hasil yang akan kita dapat itu bagus atau tidak. Namun hal sedikit yang ingin saya bagikan adalah meskipun kita menggunakan benih yang bagus, tentunya pasti ada sedikit persentase yang gagal, dan itu adalah hal yang lumrah ketika kita memilih benih unggul dan ada 1-2 batang yang tidak layak tanam. Itu adalah hal yang wajar. Tentunya benih unggul saja ada 1-2 yang dianggap tidak layak tanam, apalagi kalau kita menggunakan benih yang asal-asalan atau benih yang kita anggap itu benih abal-abal. Dan ya, memang tidak salah sebenarnya ketika kita menggunakan benih yang kita ambil dari hasil mencari di kebun orang lain atau dari kebun kita sendiri, dari pohon yang bagus. Namun teman-teman, hal demikian sebenarnya tidak sepenuhnya salah, namun karena kurang pengetahuan kita tidak dapat menseleksi mana benih yang bagus untuk digunakan sebagai bibit. Dan tentunya ketika orang-orang yang sudah berpengalaman melakukannya, itu tentunya memiliki atau memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga mereka bisa memiliki ilmu yang cukup mumpuni untuk memilih mana benih yang bagus yang siap untuk dijadikan bibit. Dan hal itulah yang tidak kita miliki. Dan tentunya membeli benih jadi adalah sesuatu hal yang menjadi alternatif kita. Nah, di sini teman-teman, ini adalah benih yang baru saya pindahkan, ingin saya pindahkan ke polybag yang besar, dan ini adalah varietas Simalungun. Dan tentunya kita bicara tentang visi misi sebagai petani sawit. Ya, kita harus belajar dari pengalaman orang-orang terdahulu bahwa mereka yang menggunakan benih-benih yang asal-asalan, tentu hasilnya memang sungguh-sungguh sangat mengecewakan, dan bisa dikatakan bisa hampir 50% kebun mereka itu gagal. Dan saat ini tentunya sawit adalah sesuatu tanaman yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menghasilkan, dan itu akan sangat membuat kita rugi ketika hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan maka dari itu teman-teman, saya mengajak teman-teman semuanya yang menonton video ini, ayo dong kita perbaiki kualitas dari tanaman kita, sehingga nantinya ketika kebun kita itu menghasilkan, itu mendapatkan produktivitas yang tinggi, dan tentunya itu akan semakin membuat kita semangat. Salah satunya adalah penggunaan benih yang bagus. Dan saran saya, ketika kita memang tidak memiliki biaya yang cukup, alangkah baiknya kalau kita itu sedikit bersabar. Ketika kita hendak berkebun kelapa sawit, rencanakan secara matang dulu sesuai dengan kemampuan kantong kita, lalu baru kita laksanakan secara bertahap. Jangan karena nafsu yang menggebu kita secara jor-joran atau secara langsung besar-besaran membuka dan
lahan sawit, kita membuka kebun kita dan menanam sawit secara besar-besaran. Tentunya itu teman-teman sesuai dengan pengalaman saya bahwa perawatan sawit itu lumayan cukup tinggi, lumayan cukup menguras kantong. Jadi kalau bisa rencanakanlah sematang mungkin, gunakan bibit sebaik mungkin, lakukan perawatan semaksimal mungkin, dan upayakan pemupukan yang baik. Jangan sampai kita hanya menanam terus kita biarkan dan kita tunggu sampai hasilnya berbuah, dan tentu itu tidak akan maksimal dan bisa dijamin hasilnya akan sangat-sangat mengecewakan. Nah, tentunya teman-teman, dari sini kita belajar bahwa berkebun kelapa sawit adalah berinvestasi jangka panjang. Jadi kiranya bukan hanya kita yang akan menikmatinya, tentu anak cucu kita nanti juga masih bisa menikmatinya, dan hal ini tentunya perlu persiapan dan perencanaan yang matang. Jadi ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kita sama-sama berpikir secara realistis dan logis, dan tentunya banyak sekali teori, aturan, dan tata cara berkebun kelapa sawit yang sudah banyak sekali di-share oleh para ahli, oleh orang-orang yang berpengalaman, mereka yang sudah berkebun sejak lama, dan tentunya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kita bisa belajar di sana dan jangan malu bertanya, dan tentunya teman-teman kita belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Nah, penggunaan benih yang bagus meskipun harganya lumayan mahal, namun teman-teman sekali lagi bahwa ini adalah investasi jangka panjang yang harus kita persiapkan secara maksimal. Maka dari itu ya, saya hanya menyarankan bahwa saya sudah memiliki kebun ya 1 hektar, dan alhamdulillah kebun saya itu lumayan bagus, lumayan maksimal hasilnya. Umurnya baru 3 tahun. Silahkan teman-teman bisa cek video-video yang ada di channel ini. Saya ada beberapa mereview kebun saya dan hasilnya lumayan membahagiakan, khususnya bagi saya dan keluarga saya. Maka dari itu saya membuat video-video tentang tutorial dari berkebun kelapa sawit yang berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, dan itu tentunya bisa sangat membantu ya bagi teman-teman. Saya harap bisa membantu teman-teman yang berkebun kelapa sawit memang berasal dari nol dan masih bingung bagaimana sih cara melakukan perawatan kebun kelapa sawit, sedangkan kita hanya memiliki modal yang sedikit. Dan di video-video yang lainnya juga sudah saya terangkan bagaimana pemupukan yang saya lakukan. Meskipun terkendala dana namun saya masih tetap melakukan pemupukan meskipun sangat minimal sekali, dan tentunya silahkan teman-teman cek di video lainnya. Silahkan belajar ya, bukan saya menggurui, tapi saya hanya sharing tentang pengalaman saya, dan hasilnya teman-teman, kebun saya memang lumayan menghasilkan. Dan semoga teman-teman bisa berpikir kita sebagai petani ya, petani kecil ya, bukan petani dalam skala yang besar. Kita bukan orang yang kaya, kita bukan orang yang memiliki tanah yang luas, hanya memiliki sebidang 2 bidang tanah, namun kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, dan tentunya itu harus kita persiapkan, harus kita pelajari bagaimana tata cara bertani sawit yang benar. Jangan asal-asalan, sehingga bisa menambah penghasilan kita, dan tentunya kalau kita memang sudah berhasil dalam satu kebun ya, kita menabung untuk membeli kebun yang lain, dan tentunya itu akan semakin meningkat, dan dari pengalaman kita sendiri kita akan belajar dan menjadi ahli seperti itu. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.